Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku, Ustazah pada pagi hari ini akan mengajak kalian untuk mengikuti pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini Ustazah akan menunjukkan gimana lingkungan sekolah kalian yang insya Allah kita akan bertemu di waktu yang telah nanti ditentukan oleh Allah. Baik anakku, mari kita mulai bagaimana lingkungan sekolah kita. Let's go. Terima kasih Ustazah Laili. Teman-teman, itu tadi Ibu Kepala Sekolah kita. Beliau yang memimpin guru-guru SDIT Insan Kamil dalam mendampingi dan membantu kita untuk belajar di sekolah ini. Nah, sekarang Ustazah akan ajak kalian jalan-jalan sebentar, berkeliling mengenal lingkungan dan fasilitas di sekolah kita, SDIT Insan Kamil Sidoarjo. Teman-teman, sekolah kita berada di Kompleks Sekolah Insan Kamil Desa Sekardangan, Sidoarjo. Selain SDIT, di sini juga ada bangunan SMPIT dan KDTKIT Insan Kamil. Untuk SDIT Insan Kamil terdiri dari satu bangunan 3 lantai yang posisinya paling depan, dekat dengan jalan dan pintu gerbang sekolah. Ketika memasuki pintu gerbang sekolah, kalian akan disambut oleh Bapak Security di depan pos keamanan yang akan mengarahkan kita masuk ke bilik desinfektan, cuci tangan, dan diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ini dilakukan sebagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Setelah melewati pos keamanan untuk menuju ruang kelas, kalian akan melewati lapangan sekolah yang digunakan sebagai tempat upacara bendera dan juga lapangan olahraga. Untuk tamu yang datang akan diarahkan ke lobi dan front office sekolah untuk mendapatkan berbagai informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafat Hakam Supriyanto. Sekarang saya duduk di bangku kelas 6A. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mukjizat Terbesar Rasulullah. Kian hari, pengikut Rasulullah kian bertambah. Hal ini membuat gusar para pemimpin Quraisy. Apalagi mereka melihat kaum Nabi Muhammad ini berbondong-bondong pergi meninggalkan kota Mekah. Itu berarti mereka telah menemukan tempat perlindungan yang baru. Para pemimpin Quraisy khawatir Rasulullah akan menyusul berhijrah dan menghimpun kekuatan di tempat yang baru. Untuk mencegah Rasulullah keluar dari Makkah, para kafir Quraisy merencanakan hendak menghilangkan nyawa Rasulullah. Rencana itu mereka susun dengan rapi. Rencana itu akan dilaksanakan pada malam hari. Saat Rasulullah tidur, para pemuda dari berbagai kabilah dikerahkan untuk menghilangkan nyawa Rasulullah. Secara bersama-sama, hal itu dilakukan untuk menghindari tuntutan dari keluarga Rasulullah. Namun, Allah begitu sayang kepada Rasulnya. Allah segera menurunkan perintah hijrah kepada Rasulullah. Rasulullah segera menemui Abu Bakar. Beliau meminta kepada Abu Bakar untuk menemaninya berhijrah. Abu Bakar senang sekali dipilih Rasulullah untuk menemaninya hijrah. Setelah perbekalan disiapkan, mereka pun berangkat berhijrah. Padahal saat itu rumah Rasulullah telah dikepung oleh para pemuda dari berbagai suku di Arab. Mereka bersenjatakan pedang, tinggal menunggu perintah, maka habislah Rasulullah. Pikir mereka begitu khawatir Rasulullah akan meninggalkan rumah pada malam hari. Sebelum pergi, Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau di ranjang tidurnya. Jadi, saat para kafir Quraisy mengintip ke dalam, mereka mengira Rasulullah masih ada di dalam sana. Berkat pertolongan dari Allah, Rasulullah berhasil keluar dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat para pengepungnya tertidur pulas. Mereka sama sekali tak bisa menyadari kalau Rasulullah telah pergi. Rasulullah bersama Abu Bakar berjalan ke arah selatan, padahal Madinah terletak di sebelah utara kota Makkah. Hal ini
dilakukan agar para kafir Quraisy kehilangan jejak. Tujuan mereka adalah ke Gua Sur. Sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar mengecek keamanan dalam gua tersebut. "Silahkan masuk ya Rasulullah," kata Abu Bakar. Sampai di dalam gua, Rasulullah merasa amat kelelahan sekali. Beliau berbaring di atas tanah dengan berbantalkan paha Abu Bakar. "Tidur ya Rasulullah, aku akan menjagamu," kata Abu Bakar. "Terima kasih Abu Bakar," kata Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah terlelap. Rasa letih yang menderanya semenjak kepergian dari Mekah sudah tak tertahankan lagi. Abu Bakar sendiri sebenarnya juga mengantuk. Namun dia tak berani memejamkan matanya. Dia khawatir pasukan Quraisy akan menemukan mereka. Dia juga khawatir ada binatang berbisa yang akan menggigit Rasulullah. Kalau dia juga ikut tertidur, sungguh dia tak ingin sesuatu yang buruk menimpa Rasulullah. Ketika Rasulullah tertidur, seekor binatang berbisa keluar dari lubang yang tak tertutup. Cepat-cepat Abu Bakar meletakkan kakinya untuk menutup lubang tersebut. Malang bagi Abu Bakar. Binatang berbisa itu menggigit kakinya. Namun dia tidak berani bergerak karena Rasulullah masih terlelap berbantalkan pahanya. Abu Bakar takut Rasulullah akan terganggu tidurnya. Racun dari binatang berbisa itu mulai menjalar ke seluruh tubuh Abu Bakar. Sakitnya tiada kira. Sekuat tenaga dia menahan rasa sakit itu. Air matanya jatuh terberlinang. Tetesan air mata itu mengenai pipi Rasulullah. Beliau akhirnya terbangun. "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Bakar?" tanya Rasulullah. "Kakiku telah digigit binatang berbisa ya Rasulullah," jawab Abu Bakar. Meringis menahan rasa sakit yang tiada kira. Rasulullah segera memeriksa kaki Abu Bakar. Kaki itu sudah mulai membiru. Jika tak segera tertolong, akibatnya akan bisa fatal. Rasulullah kemudian meludahi kaki Abu Bakar yang terkena gigitan tersebut. Tiba-tiba saja, rasa sakit yang menderanya seketika sirna. Kaki Abu Bakar sembuh seperti sedia kala. Demikianlah sedikit kisah tentang mukjizat terbesar yang dimiliki Rasulullah. Menyembuhkan luka akibat bisa gigitan binatang merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.